Jadi 4 bulan itu ya. Nah, kita kembali kasus fikih tadi. Jadi setelah 4 bulan, sang suami ini juga tidak mau mengumpuli istrinya, sang hakim memanggil si suami tadi. Ini kalau ada aduan dari istrinya, kalau istrinya ndak ngadu ya lain hal. Datang istrinya mengadu kepada hakim, hakim, suami saya bersumpah tidak mau melakukan hubungan dengan saya 4 bulan dan ini sudah 4 bulan ini. Oh ya kah, kata hakim, ya panggil. Maka hakim akan menanyai kepada suami ini, apakah benar engkau bersumpah tidak menggauli istrimu selama 4 bulan? Dan ini sudah jatuh tempo ini 4 bulan. Kalau dia bilang iya, katanya. Nah, lalu hakim memberikan alternatif. Kata hakim, satu ya, kamu membayar kafarah sumpah, kemudian melakukan hubungan badan. Jadi bayar kafarah sumpah itu kita sebutkan apa kafarahnya? Bayar kafarah sumpah, lalu melakukan hubungan dengan istrimu. Atau kalau kamu nggak mau juga, maka cara yang kedua adalah menalak istrimu. Jadi kayak ibarat kata dipaksa oleh hakim ini. Kamu pilih antara dua. Jangan kamu melakukan seperti itu. Zalim banget dengan istri itu. Zalim. Melakukan hubungan. Enggak. Kemudian apalagi dibiarkan istri seperti itu, nggak boleh. Kering dia. Dia punya sumur tuh kering ibarat kata. Ya kalau dia punya iman bisa bertahan. Kalau nggak punya iman, berselingkuh dia. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kata hakim, kamu pilih. Mau kembali istrimu, artinya kamu lakukan hubungan badan, lalu kau bayar kafarah, atau kau menolak istrimu. Nah, kalau suami ini tidak mau juga melakukan salah satu keduanya, mentalak istrinya nggak mau, membayar kafarah juga nggak mau, maka sang hakim pun mengambil alih kebijaksanaan tadi. Si hakim itu pun menceraikan dengan ketuk palu, tok tok tok. Ya, ketuk palu. Jadi dipaksa cerai oleh sang hakim. Nah, dalam kasus ini berarti sang suami tidak ada berhak. Artinya kewenangan suami untuk mentalak istri itu diambil alih oleh hakim. Gugur talak. Gugur cerai tadi. Terus terang kami pribadi belum pernah dapat kasus ilah ini. Cuman mungkin kalau kasus yang suami tidak menafkahi istrinya 3 bulan berturut-turut itu kan ya, yang sigot taklik itu nah. Ya, menafkahi batin tidak, nafkah zahir tidak. Sang istri mengadukan kepada hakim. Nah, lalu sang hakim menanyai kasus tadi, maka sang hakim menceraikan itu. Itu bukan ilah, tapi sigot taklik itu. Sigot taklik. Perjanjian dalam pernikahan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya, apabila sampai 4 bulan suami juga tidak kembali mencampuri istrinya, maka otomatis dengan sendirinya istri itu pun terjatuh talak bain. Ya, talak bain itu berarti ya talak 3 sudah. Ya, berzina buta langsung. Nah, itu. Mudah ya dipaham ya. Nah, ini nih. Nggak boleh menyakiti istri itu kalau nggak dikumpulin, nggak boleh. Nah, kasus ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya, bersumpah kepada Allah dia tidak melakukan hubungan selama 4 bulan,
diberi tangguh sampai 4 bulan lamanya. Diberi tangguh nih selama 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, yakni menggauli istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam itu artinya bertekad tetap kepada hati mereka, yakni untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau seandainya ada niat ingin mentalak, talak sudah. Jangan digantung istri itu, nggak boleh. Nah, dinafkahi tidak, di apa-apain tidak, nggak boleh begitu. Yang kasus sering saya dapati itu di masyarakat itu adalah ini yang nikah siri itu. Nah, banyak kasus tuh nikah siri. Repotnya nikah siri ini nggak bisa mengadu ke pengadilan. Kalau dia datang ke pengadilan, pengadilan akan bertanya, mana surat bukti kamu nikah itu mana? Nah, itu repotnya orang nikah siri. Nikah siri itu paling banyak dilakukan adalah perempuan. Paling banyak. Saya banyak mendapati, bukan banyak, ada beberapa kali mendapati kasus perempuan itu dinikahi siri sama laki-laki itu. Terutama ini adalah istri gelap tuh. Ada kasus pernah tahun berapa itu ada cerita perempuan, saya nggak tahu orangnya, cuman dia telepon saja. Nah, tahu nomor kami, dia telepon begitu. Jadi katanya dia ini kerja di mana namanya itu, di bandara. Entah apa dia kerja di bandara itu. Di bandara dia punya dinikahi siri, nikah di bawah tangan lah sama laki-laki. Laki-laki ini punya istri. Punya istri. Ini perempuannya bungul juga yang kedua ini. Dinikahi siri. Padahal suaminya punya istri pertama. Tapi sampai saat itu belum ketahuan sama istri pertama. Lalu ternyata sang suami ini sudah setahun kurang lebih nggak lagi mau hubungi si perempuan yang kedua ini, istri yang kedua ini. Ngadu dengan saya, gimana nih Pak? Wah, kata saya, repot kamu ini. Jakanya kamu nikah resmi, ada buktinya, kamu nikah bisa datang ke pengadilan minta cerai. Si perempuan ini minta cerai dengan suaminya, nggak diceraikan sama suaminya, dinafkahi zahir tidak, nafkahi batin tidak, mungkin kurang lebih ada setahun waktu itu. Setahun, gimana nih Pak? Tolonglah Pak, kasihannya saya ini nggak tahu status saya ini apa ini. Nah, itu zalim, suami itu zalim, itu dosa besar itu. Lalu apa? Waktu itu kalau nggak salah kata saya, mana ada nomor suamimu kah? Ada kalau nggak salah tuh, dia ngasihkan, lalu saya nasihati suaminya itu, nggak boleh Mas seperti itu, sampai dosa besar itu. Nah akhirnya apa? Saya bilang istrinya gini aja lah, kamu datang kepada suamimu itu minta surat ini, tanda bukti bahwa kau dicerai. Jadi datang dia kepada suaminya itu. Sampai ini sudah lebih setahun nggak nafkah zahir, nggak nafkah batin, katanya. Saya ini jadikan apa istri ini, sudah istri kedua, nggak tahu apa-apa lagi. Akhirnya minta surat gitu, surat tanda tangan begitu. Surat menceraikan, suami ini menceraikan istrinya. Tanda tangan, materai, selesai. Telepon dia, sudah Pak? Ya sudah selesai, kata saya. Tunggu idahmu selesai. Aman sudah, kamu bebas dari suamimu tuh. Itu banyak kasus seperti itu ya, kasus-kasus istri kedua tuh. Apalagi di perumahan-perumahan elit tuh banyak tuh simpanan istri kedua. Di mana itu yang ya banyak lah orang punya istri kedua tuh. Bos-bos batu bara, bos pejabat-pejabat itu. Berdosa enggak? Zina enggak? Enggak ada zina. Lain berselingkuh. Kalau berselingkuh itu enggak nikahin perempuan itu, haram hukumnya, itu malah dosa besar lagi, zina hukumnya. Kalau ini dinikahin tapi di bawah tangan, nah itu repotnya tuh. Dalam kasus zina enggak masuk, tapi kasus menggolimi istri dalam pembagian keadilan. Baiklah ya. Nah, untuk kafaratul yamin
Kalau dia seandainya bersumpah tadi kan ya, lalu dia membatalkan, maka cukup kafaratul yamin, dia berpuasa 3 hari, atau memberi makan kepada orang miskin, selesai dia. Jadi kafarahnya itu untuk menebuskan membatalkan sumpahnya itu dengan satu, membayar kafarah puasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian atau makan, ya. Selesai, lalu dia melakukan hubungan, maka jadilah dia kembali pasangan suami istri dan tidak ada kezaliman lagi di situ. Nah, ila di zaman jahiliyah sebelum datang Islam itu berlaku menjadi talak, lalu diharamkan. Itu artinya talak tidak jatuh, tetapi diberikan waktu selama 4 bulan tadi. Nah, sekali lagi ya, kasus ila ini saya belum pernah menemui kasus ila ini. Cuman ya tadi menelantarkan istri banyak. 3 bulan, 4 bulan, setahun itu banyak menelantarkan istri. Itu haram hukumnya. Nah, bedanya apa? Ya, kalau ila ini menelantarkan istri tidak menyetubui dengan disertai sumpah kepada Allah. Kalau tidak ada sumpah kepada Allah, itu bukan ilah namanya. Nah, jadi yang membedakan tadi sumpahnya itu. Kalau ada sumpah dia dengan nama Allah, selesai. Nah, kenapa saya bilang kayaknya tidak pernah menemui kasus ilah ini, karena orang Indonesia ini khususnya jarang bersumpah. Lain orang Arab. Kalau orang Arab itu wallahi, jualan saja dia wallahi. Berapa ini kata kita? 20 real kata dia. Kita tawar 10 real. Wallahi katanya. Modalnya aja katanya 15 real katanya. Padahal 10 real. Nama Allah itu dibawa-bawa untuk membenarkan kata-katanya. Untuk orang Arab dikit-dikit wallahi, tallahi, billahi kata dia. Itu orang Arab seperti itu. Nah, kita jarang bersumpah demi itu. Baik, dikit lagi ya. Mengenai cara kembali sumpah ilah tadi, ya artinya kembali membatalkan kasus ilah tadi, gimana caranya? Ini ada 3. Ya, ada 3 pendapat. 1, kembali dengan mencampuri istrinya, berarti telah mencabut sumpah dengan melanggar berbuat sesuatu yang menurut sumpahnya tadi tidak diperbuatnya. Artinya kalau dia melakukan hubungan badan langsung sudah jatuh hilang ilah tadi. Tinggal membayar kafarah sumpah tadi, bayar puasa 3 hari. Nah, tapi kalau lewat 4 bulan tidak dikumpuli juga, maka jatuhlah talak bain namanya. Dua, kembali dengan campur jika tidak ada halangan, tetapi jika ada halangan boleh dengan lisan. Jadi umpama suaminya bersumpah tidak mau melakukan hubungan dengan istrinya, tapi waktu itu suaminya sakit, nggak bisa melakukan hubungan, atau suaminya di luar daerah. Nah, ini terhalang dengan keadaan. Lalu untuk menghilangkan ilah tadi, gimana caranya? Boleh dengan lisan, ucapin. Dia bilang, telepon istrinya, "Dek, aku mau melakukan hubungan badan, cuman terhalang waktu keadaan begini, maka aku batalkan ilahku itu." Atau dengan tulisan, atau dengan WA, atau apa. Jadilah seperti itu, maka hilanglah kasus ilah tadi. Nah, itu kalau terhalang. Tapi kalau tidak ada halangan keadaan, wajib melakukan hubungan badan. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, cukup dengan lisan. Walaupun tidak melakukan hubungan badan, ada halangankah? Tidak ada halangankah? Kalau suami mengatakan, aku batalkan ilahku itu, selesai, hilang kasus ilah. Tinggal bayar kafarat saja. Bayar kafarat saja. La ilaha illallah. Ini kasus ilah ya. Jadi tadi cuman jarang terjadi, karena kasus ilah ini bisa terjadi dengan disertai sumpah kepada Allah. Dengan disertai sumpah. Kalau tidak ada sumpah, ya berarti bukan ilah namanya. Cuman dia nanti masuk ya setengah ilah begitu.
setengah ilah saja. La ilaha illallah. Jadi hubungan badan itu penting ya, hubungan badan itu penting. Jangan apa namanya itu, jangan meninggalkan hubungan badan. Ya seminggu sekali lah sekurang-kurangnya. Kalau sudah umur 40, 50 itu 50-an ke atas. Seminggu sekali lah melakukan hubungan itu. Jangan kosong sama sekali, nggak boleh. Ya adalah gitu. Kalau bisa tiap hari bagus. Ya, bagus tiap hari. Untuk apa itu? Menjaga macam-macam. Coba lihat di ilmu kedokteran tuh. Seminggu sekali apa manfaatnya? Seminggu 6 kali apa manfaatnya? Seminggu 5 kali. Ada itu di dalam kesehatan itu. Ya. Seminggu sehari sekali bagus. Ya, sehari 2 kali, 3 kali pengantin baru itu. Sehari 5 kali, masih ingat nggak kalau pengantin baru sehari sampai 5 kali terkadang. Pokoknya rambut bini kada bisa kering, basah terus pengantin baru. Nah, jadi jangan sampai hilang itu berhubungan badan. Dan obatnya kalau laki bini itu berkelahi ya, laki bini itu berkelahi, satu aja obatnya. Hubungan selesai. Nggak ada lagi berkelahi. Ini saya sering bawa jamaah umrah itu ya. Saya bilang kepada orang yang suami istri itu, kata saya gini ya, suami istri itu kalau berumrah atau berhaji, itu antara dua. Bisa bersayang-sayangan terus, bisa berkelahi terus. Itu rancak itu laki bini berkelahi. Aduh, kata saya. Rancak itu. Tapi ada juga yang baik, bergandengan tangan kemana-mana. Bahkan ada yang saya temuin kakek nenek itu bergandengan tangan, umane, umakai kayak muda lagi kemana-mana bergandengan. Anu abuyai ya bukan mesra, takut hilang kayaknya. Takut hilang jadi bergandengan terus. Ada jamaah tuh ya, sering itu, udah sekali 2 kali saya bawa jamaah laki bini itu berkelahi. Makanya kalau ada laki bini itu saya tawarkan, kamu coba sekamar berdua. Kalau kamu punya duit sekamar berdua. Ya kamu ya, iya apa sih susahnya sekamar berdua, anu sekamar berdua cari berkah itu. Sekali di Mekah berhubungan, sekali di Madinah, tapi jangan waktu berihram di Mekah. Kenapa? Genal pahalanya itu, saking genalnya, genal pahalanya itu. Orang berhubungan badan, sekali berhubungan badan itu dalam riwayat dikatakan membunuh Yahudi 60 orang. Kada susah-susah ke Israel. Berperang lawan Yahudi, lawan bini aja 60 orang Yahudi dibunuh. Kalau 2 kali 120, 3 kali 180, 4 kali kata laginya kalau 4 kali bukan Yahudi nang mati, aku nang mati. Jadi saya motivasi itu, kita motivasi berhubungan badan ikam laki bini rugi karena berhubungan badan di Mekah Madinah. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Kenal pahalanya itu. Kalau 60 orang membunuh Yahudi dikalikan di Mekah 100.000 kali. Kita tuh kan kalau beribadah di Mekah berapa ya? Sekali sholat 100.000 kali sholat di tempat lain. Sama ibadah yang lain, puasa apa namanya itu, bersedekah kah? Coba hubungan badan 60 kali dikali 100.000, berapa itu rakyat Yahudi kita bunuh itu? Di Madinah begitu juga. Kalau laki bini cari sekamar berdua. Kalau mereka nggak sanggup, kalau kada sanggup ya sekamar berdua, ya sudah. Itu kita berakal-akalan itu. Udah nanti ya nih kasih waktu maghrib. Sekamar kadang berempat, kadang bertiga. Nah jadi waktu maghrib itu kosong kita, gantian. Supan-supannya? Aku pun kalau ada bawa bini aku juga berhubungan lawan biniku juga. Jadi kami itu berpaham-paham aja maghrib. Nah ingatin ya, waktunya antara maghrib dengan isya. Giliran siapa nggak boleh masuk kamar dulu. Situ kamu laki bini berdua. Bergantian dia. Nanti datang tuh sudah Abu Yai jadinya. Sudahkah? Alhamdulillah. Siapa lagi giliran? Ini lagi gilirannya. Itu kan ibadah tuh. Di Madinah begitu juga. Ada yang bulan puasa kemarin tuh laki bini ini sekamar berdua. Berkelahi terus, ya Allah, kenapa ikan berkelahi terus ini? Laki bini nih, madu dia, ada jamaah ngadu itu Abu ya tuh berkelahi itu laki bini di depan hotel berkelahi, berkuciakan. Panggil sini, laki bini nih, ikan anak beribadah di sini apa lagi berkelahi?
Ayo hubungan badan di sana, sekamar berdua. Hubungan. Obatnya itu aja, ajar kami. Iya ajarnya. Hubungan badan, habis itu tertawaan berdua. Nah, ajar kami ini. Aman sudah, anu abuya kepala ulun pusing. Nah, jangan-jangan boleh ini hamil pulang ini. Sekalinya pas boleh hamil juga. Berkah itu. Jadi jangan tinggalkan berhubungan badan tuh. Ya, jangan tinggalkan seminggu lah sekali. Kalau umur sudah 50-an ke atas tuh seminggu sekali lah. Ya, ala kulihal. Kalau kada bisa bini gupang, paksa sudah repot itu. Ala kulihal, penting ya seperti itu. Baik, cukup sekian, kasus sudah selesai. Nanti masuk kita kasus zihar. Ini zihar ini juga banyak kasus, tapi tidak pernah terungkap. Cuman terkadang bisa berlaku zihar itu. Zihar itu bahasa kitanya menyamakan fisik istri kepada mahramnya. Bagaimana itu? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian ya. Tidak ada pertanyaan? Aman ya? Tinggal prakteknya aja. Ya, seminggu sekali lah. Ya lah, sekurang-kurangnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.